Maret 2025 nanti benar-benar akan menjadi bulan yang sangat penting untuk timnas Indonesia. Sebab boleh dibilang, hasil 2 pertandingan di bulan tersebut benar-benar akan menjadi kunci di mana nasib Indonesia di round 3 ini. Ya, jika Indonesia setidaknya mampu meraih 4 poin, maka peluang untuk seenggaknya maju ke round 4 jadi lebih terbuka. Itu kalau 4 poin. Tapi jika berhasil 6 poin, maka 80-90% laga versus Cina di GBK akan jadi penentu apakah Indonesia akan lolos ke Piala Dunia atau enggak. Jelas, untuk mencapai mimpi tersebut perlu dilakukan persiapan yang matang. Maka dari itu, sampai detik ini PSSI masih mengupayakan untuk menambah pemain keturunan baru. Ole mungkin yang sudah fix 100%, sementara Jairo dan Emil Audero masih diupayakan oleh PSSI agar ready pada bulan Maret mendatang. Dan melihat apa yang dilakukan oleh PSSI dengan menambah para pemain keturunan baru itulah membuat tim Cahill memperingatkan Australia untuk mewaspadai timnas Indonesia karena ranking FIFA kali ini bukan lagi menjadi patokan yang pasti. Mungkin sampai detik ini masih ada yang gak nyangka jika timnas Indonesia benar-benar bisa sampai di titik seperti sekarang. Dulu, jangankan Piala Dunia, lawang mimpi tertinggi untuk juara Piala AFF aja asli susahnya setengah mati. Ya walaupun sampai detik ini gak pernah juara juga sih, tapi intinya dulu Indonesia sering banget dianggap sebelah mata. Apalagi ketika kita ada di masa kegelapan. Bahkan negara seperti Timor Leste pun mikir-mikir mau diajak uji coba. Namun sekarang, siapa yang tahu jika Indonesia sudah sedekat ini sama Piala Dunia? Ya, andai bisa meraih 6 poin di Maret nanti, maka laga melawan Cina bisa kita jadikan laga paling bersejarah. Sebab jika menang, 80-90% Indonesia akan lolos langsung menemani Jepang ke Piala Dunia 2026. Tapi pertanyaannya, bagaimana Indonesia bisa melewati tantangan tersebut? Sementara itu, jika melihat peta kekuatan di grup C setelah 6 pertandingan dilewati, nyatanya yang benar-benar bisa dianggap sebagai tim sangar cuma Jepang. Sedangkan sisanya bisa dianggap selevel, dan itu terbukti dari perolehan poin yang ada. Maka dari itu, Pak Erik yang punya pengalaman mentereng di dunia sepak bola, memahami jika peluang Indonesia untuk lolos cukup besar. Oleh karenanya, segala resiko ia ambil termasuk yaitu dinamika pergantian pelatih. Selain itu, penambahan pemain diaspora juga terus dilakukan biar kedalaman skuad tim Garuda jadi lebih balance. Dan kabar baiknya, Ole Romeni sudah 100% fix debut bersama timnas pada bulan Maret mendatang. Sedangkan Jairo dan Emil Audero masih diupayakan dan akan menjalani sumpah dalam waktu dekat ini. Dan dengan kehadiran Ole Romeni, diharapkan menjadi solusi terkait sulitnya tim Garuda mencetak gol. Lantaran sejauh ini, berbagai nama yang ditaruh sebagai nomor 9 belum mampu menjawab permasalahan itu. Sementara Jairo bisa membuat lini tengah timnas makin oke lagi. Sedangkan Emil akan menjadi cadangan yang sepadan bagi Marten Pas. Intinya, masuknya 3 pemain di atas diharapkan akan membuat timnas Indonesia makin tambah kuat lagi. Di sisi lain, melihat gimana pergerakan PSSI yang seserius ini menyiapkan tim, membuat legenda timnas Australia, Tim Cahill, meminta semua elemen di tim Kanguru untuk mewaspadai betul. Ya, selain Jepang dan Arab Saudi, Indonesia juga dinilai punya potensi untuk menciptakan kesulitan berarti bagi Australia. Dan sudah pasti, ia mengingatkan jika tim yang akan dihadapi Australia di round 3 sudah jauh berbeda dan berkembang dibanding saat mereka menang 4-0 di Piala Asia. Alasannya pun masuk akal. Di bawah Erick Thohir, Cahill menilai progres sepak bola Indonesia secara umum emang luar biasa.
Apalagi saat bermain di GBK kemarin, secara mengejutkan Australia bisa ditahan imbang Indonesia dengan skor 0-0. Dan kini dengan adanya pemain keturunan baru dari Eropa dan sederet pelatih dari Belanda, Cahill menilai ini adalah sebuah langkah bagus. Di samping Indonesia juga punya generasi bagus di tim kelompok umur. Belum lagi soal liga dan beberapa klub di Indonesia yang dianggapnya udah mulai tertata dibanding era-era sebelumnya. Saya pikir itu yang paling penting dalam diskusi yang saya lakukan dengan sepak bola, dan pemerintah Indonesia adalah selera untuk sepak bola di sini. Tetapi pada saat yang sama baiknya dengan timnas Indonesia. Banyak pemain yang bermain di Belanda dengan darah Indonesia yang sekarang bermain untuk timnas. Saya pikir dengan kompetisi juga, dengan memiliki 18 tim dengan 8 pemain asing. Jadi, ya, saya telah banyak mempelajari sepak bola di negara ini. Mereka harus bangga karena perkembangan sepak bola di Indonesia, terutama dengan performa yang ditampilkan di Piala Asia U23. Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam memimpin sepak bola di Indonesia. Liga adalah poin yang sangat bagus untuk Indonesia karena memiliki penggemar yang bersemangat dan para pemain muda yang bagus. Tidak hanya bermain di liga domestik, mereka juga merumput di luar negeri. Saya berharap yang terbaik untuk semua tim. Ini akan menjadi perjalanan yang panjang bagi kita semua. Kita lihat ada 3 grup yang sangat sulit, tetapi ini adalah hal yang terbaik tentang kualifikasi Piala Dunia. Ucap mantan pemain Everton itu dikutip dari bola.net. Dan terlepas dari apapun, pokoknya kita percaya saja kalau PSSI pasti akan melakukan yang terbaik agar timnas Indonesia bisa bersaing di grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan harus diakui, emang bukan hal yang mudah untuk membujuk pemain grade A untuk melepas status Uni Eropa mereka demi Indonesia. Sebab itu juga akan berkaitan dengan karir mereka ke depannya, terutama untuk pemain yang usianya masih 25 ke bawah. Maka dari itu, kita juga harus memberi apresiasi kepada pemain diaspora yang sekarang udah resmi membela Indonesia, terutama seperti Justin, Ivar, Rafael, Nathan, Elkan, Jens Reben, dan Bang Jai yang mau mengorbankan privilege mereka di Eropa untuk menjadi WNI, atau bahasa kasarnya menjadi asing di tanah kelahiran sendiri. Oleh karenanya, sangat kebangetan dan gak punya hati nurani sekali jika masih ada yang menyebut pemain diaspora ini gak nasionalis atau apalah itu. Kan sekali lagi, kita gak bisa milih di mana dan dari siapa kita ini lahir. Jadi jangan kepala batu, hanya karena dalam tanda kutip, mereka lahir dan besar di sini, lalu seenaknya ngatain pemain diaspora sebagai orang asing. Karena jika semua udah berkaitan dengan merah putih, ya udah, tinggal dukung aja, apa susahnya sih? Wong yo nggak dosa juga kan? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.